I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra, NIM H1A11918, mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia kembali naik hingga menembus 2 digit selama tahun 2020. Badan Pusat Statistik BPS mencatatnya sebesar 10,19% per September 2020. Sebelumnya, pada 2015 dan 2018, pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi berhasil menekan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit. Jumlah orang miskin di Indonesia per September 2020 sebanyak 27,5 juta. Angka tersebut meningkat 11% dari September 2019 yang sebanyak 24,8 juta orang miskin dan menjadi titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Rizky. Mendengar kata Indonesia merupakan sebuah negara yang telah merdeka sejak 74 tahun silam. Negara yang terkenal dengan keberagaman dan keindahan alamnya yang sudah terkenal di mancanegara. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia memang masih banyak mempunyai masalah sosial, dan yang paling menjadi perhatian penting adalah masalah kemiskinan yang masih menjadi hal yang patut pemerintah perhatikan lebih baik. Baiklah, di sini kami akan memperlihatkan bagaimana kesejahteraan sosial di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Utara, di mana gelandangan dan pengemis di bawah umur melancarkan kegiatan dalam mencari sesuap nasi. Inilah potret kehidupan di tengah masyarakat. Anak jalanan. Anak jalanan adalah anak-anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan. Selain itu, juga ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah, serta ada yang masih berhubungan dengan keluarga dan ada yang sudah lepas dari keluarganya. Karakteristik anak jalanan. 1. Anak jalanan ada yang masih memiliki keluarga dan tempat tinggal. Yang kedua, anak jalanan yang tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan anak jalanan yaitu ditinjau dari faktor internal. 1. Sifat malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua, adanya cacat yang bersifat biologis dan psikologis. Yang ketiga, tidak memiliki kegemaran. Dan yang keempat, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan efektif. Kemudian ditinjau dari faktor eksternal. Yang pertama, dorongan dari keluarga. Yang kedua, pengaruh oleh temannya sendiri. Dan yang ketiga, kekerasan dalam keluarga yang mana membuat anak itu menjadi depresi dan enggan untuk melihat keluarganya. Serta gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal
dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum hingga tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Adapun karakteristik yang menyebabkan terjadinya gelandangan yaitu tidak memiliki tempat tinggal, hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dalam penuh ketidakpastian, serta memakai pakaian yang compang-camping. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gelandangan yaitu dari masalah kemiskinan, pendidikan, dan keterampilan kerja. Resiko yang dihadapi anak jalanan dan gelandangan yaitu korban eksploitasi seks ataupun ekonomi, penyiksaan fisik, kecelakaan lalu lintas, ditangkap oleh polisi, korban kejahatan, serta terlibat dalam ketindakan pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak. Cara mengatasi anak jalanan dan gelandangan yaitu dengan memberikan pembinaan dan pekerjaan. Jika masih kembali ke jalanan, kita berikan hukuman dan denda. Nama saya Heri Santoso, pekerjaan saya pemulung, istri saya 1, anak saya 7. Kerjaan saya sehari-hari jadi pemulung, tidur di dalam gerobak. Dulu kan ibaratnya kerja di proyek, karena kerja di proyek itu gaji nggak digaji, mandornya keburu kabur. Ya mau nggak mau pulang nggak bisa, ikut teman jadi begini. Kalau saya, pikiran saya Jakarta lebih bagus, cari duit paling gampang, nggak taunya malah susah. Jadi kayak kucing aja kesana kesini gitu. Kalau saya netap nggak tentu. Kadang-kadang kalau musim hujan kita lari ke Sabang. Kalau musim terang ya di sini. Soalnya kan kalau di Sabang sore masih banyak toko pada buka. Jadi kan belum bisa naruh gerobak. Nyari kontrakan sekarang nggak mampu, kebanyakan di atas 500, sedangkan penghasilan saya nggak nyampe dari 100, boro-boro buat ngontrak. Ya sebenarnya istri saya sih protes, tapi gimana lagi, ekonomi masalahnya, ekonomi nggak memadai. Kalau rezeki kita lagi bagus, ya dapat. Sekitar 90-80 dapat. Tapi kalau lagi musim hujan begini, buat makannya udah cukup. Syukur. Kalau hujan gini kan harga bosnya semuanya sendiri. Potongannya semuanya sendiri. Kalau saya mulung botol apa aja sih yang laku dijual saya ambil. Yang nggak diambil ya nggak ada sih, semuanya banyak yang laku, saya ambilin, saya pilih-pilihin lagi. Gitu. Kalau nggak diambilin semua, kita ya penghasilannya makin kurang. Mau nggak mau, walaupun harga itu 500 perak, saya ambil. Anak sekarang ikut saya 5. Kalau takut udah jelas pasti, namanya orang tua, takut kena pergaulan yang nggak beres, takutnya ke situ. Tapi keadaannya begini mau diapain? Nggak bisa. Kalau pendidikan, alhamdulillah yang 1 sekolah, sisanya belum. Cuman ya itu, belajarnya terganggu. Mau belajar nggak bisa, di gerobak.
Pas lagi belajar hujan. Kalau negara ini pengennya orang kaya kita dikasih tempat khusus buat pemulung. Jadi kalau udah ada tempat buat pemulung, siapa yang melanggar jam kerja ya ditangkap silakan. Pengennya sih kerja, tapi nyari kerjaan di Jakarta kan susah. Dikit-dikit ijazah, dikit-dikit ijazah. Nggak ada ijazah malah bisa. Walaupun ada KTP itu nggak bisa. Saya merasa warga Jakarta gimana, orang Jakartanya aja kerjaan susah. Pengennya yang terutama orang Jakarta dulu yang kasih kerjaan. Ini orang dari luar. Kau kerja tukang sapu, tukang kali. Merasa bukan saya bukan orang Jakarta.